Selamat pagi anak-anak. Oke, yang akan kita bahas nanti adalah tentang perilaku hubbud dunia. Ya, yang kalian di rumah sudah punya LKS semua kan ya. Jadi nanti kalian tinggal membaca dan memahami apa yang dimaksud dengan hubbud dunia, kemudian penyebab sifat hubbud dunia, dampak negatifnya, serta nanti di terakhir kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKS ini. Nah, jadi mungkin nanti Bu Sari akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu sifat hubbud dunia. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya hubbud dunia itu berasal dari bahasa Arab. Hubbun itu cinta, dunia berarti dunia. Nah, berarti hubbud dunia merupakan cinta dunia. Nah, pada pembahasan kali ini, ya, makna sifat hubbud dunia adalah perilaku berawal dari anggapan yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir dari kehidupan. Jadi mereka merasa bahwasanya dunia ini adalah akhir segalanya, jabatan, harta, tahta, ya, dan sebagainya itu merupakan tujuan dari segalanya. Ketika manusia sudah memiliki sifat hubbud dunia, sudah merasa bahwasannya dunia itu adalah akhir dari segalanya, maka dia akan melupakan akhiratnya, sehingga mereka lebih meluangkan banyak waktu untuk dunianya. Misalnya bekerja sehingga lupa waktu, ya, dan sebagainya. Jadi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar mereka bahagia di dunia. Padahal ya, dalam Islam kita percaya bahwa nanti ada kehidupan akhir, yaitu di akhirat nanti. Nah, kita sebagai umat Islam ya seharusnya kita bekerja seakan-akan kita hidup ya selamanya, ya, sedangkan kita beramal atau beribadah seakan-akan kita mati besok. Jadi kita merasa kita mau mati besok, jadi kita akan bekerjanya lebih atau beramalnya itu lebih, beramal ibadahnya lebih untuk urusan akhirat. Tapi kalau bekerja untuk urusan dunia, kita merasa hidup kita lama, jadi kita biasa saja. Karena memang pada dasarnya manusia itu juga hidup di dunia memang membutuhkan harta. Untuk apa? Ya untuk kehidupan kesehariannya dan sebagainya. Dengan tidak melupakan akhirat kita. Kita tetap menjalankan sholat, puasa dan sebagainya. Tapi jikalau kita merasa bahwa dunia adalah segalanya, kita akan merupakan sholat juga tidak sesuai dengan tepat waktunya dan sebagainya. Dan Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, sehingga manusia yang merasa dunia ini adalah akhir dari segalanya, dia akan melalaikan segalanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang lalai agama. Kemudian apa sih yang menyebabkan dari sifat hubbud dunia itu? Nah, yang pertama adalah tadi yang sudah saya jelaskan, beranggapan bahwa dunia itu adalah akhir dari semuanya. Kemudian yang kedua adalah dia suka mengumpulkan harta dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara, entah itu korupsi, dan sebagainya, atau mencuri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyebab dari hubbud dunia adalah kikir atau pelit, karena dia merasa ketika dia memberikan atau sedekah, hartanya akan berkurang. Kemudian sebab yang keempat adalah serakah dan tamak, ya, rakus. Dia tidak menginginkan hartanya keluar, tapi dia juga menginginkan suatu hal yang banyak, sehingga tidak bersyukur terhadap rezeki yang sedikit. Kemudian sebab yang kelima adalah tidak mau mensyukuri nikmat yang kecil, jadi maunya yang besar-besar saja, sehingga dia melupakan bahwasanya Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Lalu apa dampak negatifnya jika kita hubbud dunia? Yang pertama adalah hubbud dunia itu dapat melalaikan kita terhadap Allah. Nah, misalnya tadi dia bekerja, kemudian dia menginginkan harta sebanyak-banyaknya, dia akan melupakan sholat, zakat, sedekah dan sebagainya, sehingga dia jauh dari Allah, sehingga Allah juga akan menjauhinya.
Kemudian dampak negatif yang kedua adalah hati itu dikuasai iblis. Ya, kalau hati sudah dikuasai iblis menjadi sakit dan naudzubillah hati itu akan mati sehingga hidayah itu tidak akan datang kepada orang tersebut. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah menimbulkan sifat tamak dan sombong. Ya, jadi dia akan merasa dia memiliki segalanya, dia akan sombong, takabur, ya congkak, dia akan melupakan orang-orang di bawahnya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menghindari sifat hubud dunia itu? Yang pertama adalah senantiasa menyadari bahwa kehidupan dunia itu sifatnya hanya sementara. Ya, jadi sementara, karena yang hakiki, hidupnya hakiki yang selamanya ada di akhirat. Nah, agar dia merasa bahwa hidup di dunia ini sementara sehingga dia tidak bekerja terlalu berlebihan sampai melupakan ibadahnya. Itu cara yang pertama agar terhindar dari sifat hubud dunia. Oke, kemudian yang kedua cara menghindari sifat hubud dunia yaitu mengingat kematian. Ya, dzikrul maut. Ketika kita mengingat kematian, kita akan lebih sadar bahwasanya hidup itu tidak lama. Nah, kita akan lebih memikirkan amal ibadah. Ya, karena yang dipertanyakan nanti di akhirat adalah amal ibadah kita. Ya, harta kita untuk apa? Badan kita jismuna untuk apa? Ya, seperti itu. Kemudian cara selanjutnya adalah bahwa meyakini bahwa semuanya perbuatan kita itu direkam, dicatat oleh malaikat sehingga kita tidak semena-mena terhadap apa yang kita perbuat. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa berperilaku qanaah. Ya, qanaah itu artinya menerima, dengan rasa puas terhadap apa yang kita miliki, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara-cara untuk menghindari sifat tercela yaitu sifat hubud dunia. Oke, setelah selesai dengan materi kita kali ini, saya harapkan anak-anak bisa memahami materi hubud dunia dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKS bentuknya esai. Ya, tolong dikerjakan dengan baik. Jangan lupa nanti hari Sabtu dikumpulkan. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.